Newsman Opinion. Mitra bisnis, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pemerintah pada 1 Maret mendatang berencana untuk mengurangi durasi karantina bagi pendatang luar negeri dari 5 hari menjadi 3 hari jika situasi COVID makin membaik. Bahkan jika kondisi COVID terus mengalami perbaikan, mulai 1 April bisa jadi pemerintah menghilangkan kewajiban karantina bagi para pendatang luar negeri. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana pengurangan masa karantina bahkan menghilangkan karantina bagi pendatang dari luar negeri ini? Silakan mitra bisnis 633-9160, 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa sih. Cuma kan memang pas mereka dari negara asal sudah di PCR, terus sampai di Indonesia di PCR negatif. Nah, nanti kalau sudah 3 hari harusnya di PCR lagi negatif baru dibolehin. Tapi ya supaya jangan ada mafia, sebaiknya diperketat pengawasannya. Itu aja deh. Makasih. Terkait masalah memperbaiki masa karantina, menurut saya sih sebenarnya oke aja, oke ya, dapat oke bisa dijalankan, tapi dengan melihat kondisi yang datang bisa peningkatan dari luar negeri itu negaranya mana dulu, apakah tingkat pandeminya juga sama kayak ya sudah mereda atau belum, sudah kalau belum jangan dikurangi gitu bahasanya. Dan itu satu. Kedua, tentu kita juga masuk berinteraksi juga luar negeri, kita masuk langsung bisa seperti yang dilakukan Indonesia terhadap nasi gitu loh. Nah, jadi kita juga harus pelan, jangan hanya sekedar wacana sekedar untuk mendatangkan wisatawan income untuk Indonesia, tapi akibatnya nanti Indonesia juga yang sebenarnya sudah melandai jadi jadi boom lagi gitu loh, jadi meledak lagi loh. Tapi kan kasusnya ini saya harap Mas Sandiaga Uno ya dipikir masak-masak ada mekanismenya, pelaksanaannya dan segala sesuatunya seperti itu. Pun jangan ada mafia dong gitu loh. Ya itu saya, terima kasih. Saya setuju dengan rencana pemerintah karena banyak negara melakukan pembukaan negaranya masing-masing untuk menerima warga negara asing masuk ke negaranya. Kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Masing-masing punya kesadaran diri untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi di lain pihak juga kita punya kesempatan untuk melakukan aktivitas bisnis atau perekonomian. Terima kasih. Pemerintah itu harus adil, kalau mau bebas semua, kalau mau tutup semua. Jangan sekolah ditutup, dan wisatawan dibuka-buka. Nah, kalau mau dihargai rakyat itu adil gitu loh, adil. Rakyat itu udah pada pinter, pasti. Kalau saya hanya berharap ya, Pak Jokowi dalam mengambil keputusan itu yang sebaik mungkin dengan mata hati dan bijaksana ya. Jangan sampai gelombang 1, 2, 3 itu terjadi, nanti ada gelombang keempat lah. Jangan hanya karena perusahaan perhotelan, jadi rakyat Indonesia semuanya dikorbankan. Terima kasih. Mas Sandiaga Uno punya kebijakan juga untuk COVID karantina. Bingung kita ini, rakyat ini semuanya berbicara ini. Pembantu-pembantunya Presiden bilang begini, Mas Sandiaga begini, Depkesnya kemana? Inilah, kalau bukan Depkes yang dipegang ahlinya, jadi kayak gini. Epidemiologi kita kan banyak ahli-ahli, harusnya mereka yang berbicara. Masa semua pembantu Presiden berbicara semuanya? Kembali lagi saya bilangkan, saya tegaskan kembali lagi, komandonya siapa? COVID kita belum selesai, ya. Jadi komandonya siapa yang didengar gini? Luhut bicara, sekarang Sandiaga Uno berbicara. Nanti besok siapa lagi yang berbicara yang kita dengar? Itu saja, saya cuma mempertegas lagi, komando COVID untuk kesehatan rakyat ini siapa yang didengar? Semuanya berbicara. Itu saja, Pak Aziz. Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, kalau karantina dikurangi atau apalagi sampai dihilangkan itu bahaya tuh. Kadang-kadang di Indonesia juga sebabnya naik turun itu karena itu. Sebaiknya konsisten lah, kalau emang mesti karantina seminggu 2 minggu karantina dulu lah. Karena menurut saya sih corona ini selama mutasinya belum selesai itu nggak bakal, masih lama selesainya menurut saya. Dan belum ada antibiotik yang bisa melawan penyakit ini. Sebaiknya tetap aja yang lama gitu ya.
Kalau dari dalam negeri sih, malah kenapa yang di dalam negeri diperketat, yang dari luar negeri itu nggak diperketat. Padahal menurut saya sumber penyakitnya bukan dari dalam ya, begitu aja Pak. Ini harusnya ya dikonsultasikan sama ahli epidemiologi. Dan kalau dari situasi sekarang emang tambah baiknya. Saya nggak ngerti loh, itu dia nggak baca berita atau apa. Kedua, kalau ada varian baru, kita udah ambil pencegahan. Ini aja udah ambil pencegahan masih bisa lolos. Jadi terserah kalau pemerintah mau keluarin dana lagi buat nanggulangi ini kan pakai BPJS nih, nanggulangi biaya rumah sakit dan dokternya, terserah kalau mau biar tambah gede kan minusnya, terserah sih. Jadi kalau mau ngomong sesuatu itu harus tanya sama ahlinya, jangan sembarangan gitu. Terima kasih. Dari awal kita semua sadar, bagi semua bangsa dan semua negara di dunia, kalau pandemi atau epidemi itu adalah suatu masalah yang suatu dilema antara kesehatan bangsa dan ekonomi bangsa. Ini sangat sulit. Ya, semua pimpinan negara ambil keputusan yang sangat sulit. Dan kalau menurut saya pemerintah Indonesia sampai saat ini sudah bertindak yang benar. Artinya semua diikutkan ke kondisi situasional terakhir. Seperti kita tahu, Jerman Amerika sudah sejak dari Desember, padahal bulan-bulan yang dingin yang sangat gawat buat mereka sudah menganggap corona ini udah menjadi flu biasa. Jadi di Januari itu saudara-saudara saya yang tinggal di sana mengatakan tidak ada maskeran, kalau sakit isoman dan diharapkan sembuh sendiri. Dan kenyataannya yang meninggal itu kalau untuk Omicron yang meninggal itu kecil sekali angkanya, jauh di bawah Delta. Oleh karena itu pemerintah Indonesia saya tetap menganggap sudah bertindak yang benar, bahwa saat ini ekonomi yang udah harus dibela manakala bahayanya sudah mengecil. Begitu menurut pendapat saya. Tahu saya itu kan virus kalau kena itu kan dia butuh waktu ya. Kalau misalnya dihilangin sama sekali, mendingan kita nggak usah PCR juga sekalian gitu loh. Ini aja udah cukup ketat aja masih bisa lolos kan ya, sampai ke Wisma Atlet segala macam. Gimana ini pengawasan nggak mau dilanjutkan, mendingan nggak usah ada aja, nggak usah ada PPKM juga gitu loh. Setiap yang datang dari luar negeri kan mereka di negaranya di swab, nyampe di sini juga di swab. Kalau memang negatif, karantina udah nggak perlu ada lagi. Satu, yang kedua, kita kan udah 2 tahun nih hidup berdampingan dengan virus corona. Protokol kesehatan aja yang diperketat. Caranya sekarang normal aja, ya kan? Berdampingan aja sama, kalau sakit ya berobat. Terima kasih. Terima kasih mitra bisnis yang sudah berbagi opini dan komentar. Saya Mary Agustin.